Kita akan masuk ke segmen yang terakhir begitu, di mana kita akan membahas kasus-kasus dari simulasi Monte Carlo. Di sini yang pertama adalah sebuah kasus tentang tendangan penalti begitu ya. Tendangan penalti bagi yang Anda belum tahu, jadi kalau gimana ya gambarkannya? Kalau dalam lapangan sepak bola begitu, ini kan dibagi dua begini ya. Ini saya jelaskan karena kalau buat yang laki-laki secara konseksual pasti mengerti lah apa yang disebut sebagai penalti, tapi kalau perempuan agak mungkin tidak semuanya tahu gitu ya. Nah, di sini ini titik tengah begitu. Nah, kalau misalnya Anda timnya berada di sisi yang bawah sini, tugas Anda itu adalah melakukan, pokoknya bikin cara supaya bisa gol gitu ya, ke apa tuh namanya, ke gawang lawan. Nah, di sini yang diberi kotak di sini itu adalah area penalti. Jadi kalau misalnya Anda tadi tim yang dari bawah dilanggar di sini, Anda mendapatkan satu tendangan penalti. Tendangan penalti itu di sini ya, ini adalah gawangnya, ini ada kiper gitu. Nah, di sini bolanya jaraknya kalau saya tidak salah ingat 12 meter. Nah, ini Anda begitu, tim Anda yang dari posisi sini tadi, tim Anda di sini ya. Satu orang maju, siapapun boleh, tidak harus yang dilanggar. Beda dengan free throw pada saat basket gitu ya. Kalau ini boleh siapapun yang ngambil tendangan penalti tersebut. Anda cuma punya satu kali kesempatan, ya antara gagal atau masuk gitu ya. Nah, ini kalau kemudian ini ada satu tim begitu, bukan satu tim, satu pemain namanya Cristiano Ronaldo. Dia diketahui dia jumlah golnya itu banyak sekali. Kalau saya tidak salah mungkin sudah 700-an gol sepanjang karirnya, dan itu banyak sekali. Mungkin di seluruh dunia tidak ada 10 orang yang mencapai jumlah gol sebanyak dia. Nah, dia selama ini sudah mendapatkan berapa? Berarti 160 penalti ya. Di mana 134 kali dia berhasil, kemudian 26 kali dia gagal. Nah, kemudian di sini saya ingin mensimulasikan dengan menggunakan teknik Monte Carlo untuk tendangan penaltinya Ronaldo ini. Nah, ini tentu saja simulasinya ini tidak ada hubungan dengan waktu, karena tujuan Anda adalah ya kalau diberikan satu time frame begitu, katakanlah kalau dalam ada 5 kali tendangan penalti begitu, kira-kira seperti apa begitu ya keberhasilan dari Cristiano Ronaldo ini. Dan di sini nanti akan saya contohkan. Di sini kita bisa menggunakan beberapa kali replikasi ya. Nah, sekarang saya sudah membuat Excelnya. Ini saya buat sudah agak lama. Jadi kalau ini slide-nya dari Pak Arya, cuma kalau beberapa bahan dari saya ini sepertinya sudah agak beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya masih menggunakan makro begitu ya, karena supaya nyambung ke spreadsheet-nya. Cuma kalau sekarang agak apa tuh namanya, agak obsolete ya. Kalau sekarang kan bahasanya lebih banyak pakai Python gitu, tapi nggak apa-apa. Di sini kalau kita lihat sekarang kita perlu tahu dulu yang disebut sebagai success rate-nya ya. Success rate-nya dari Ronaldo itu berarti adalah tadi dia 134 kali berhasil dibagi total dia sudah ngambil selama 160 ya, 26 dia gagal. Sehingga success rate-nya adalah 84%. Kemudian di sini kita lihat begitu ya. Di sini kita lihat kalau kita punya bilangan acak yang ini saya rent terus saja gitu. Ya, ini kalau untuk satu kali percobaan begitu. Untuk satu kali percobaan di sini Anda lihat dimana kalau apa tuh namanya? Misalnya di sini saya pakai formula ya. Jika bilangan randomnya kurang dari success rate-nya tersebut, maka dia sama dengan G2, sama dengan berhasil begitu. Sementara kalau dia ada di antara 0,84 sampai 1, maka dia gagal. Nah, ini sama seperti konsep yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ini menggunakan distribusi yang diskrit ya. Artinya kalau bilangan random antara 0 sampai 84 ya berarti dia 1 masuk gitu, kalau tidak dia gagal. Intinya kan pokoknya suksesnya tuh harus sebanyak 84% begitu ya, dan gagalnya berarti kan 16%. Kemudian kita jalankan ya, maka kalau dari sini maka sudah pasti dia di sini gagal begitu ya, karena dia kan tadi saya sampaikan kalau bilangan random ada di antara 0,84 sampai dengan 1, maka dia gagal atau 0.
seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau kita jalankan, maka untuk 100 kali percobaan tersebut dia akan keberhasilan itu sama dengan 82%, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan beberapa kali replikasi begitu, di mana satu kali kita melakukan beberapa kali replikasi di mana dalam ini atau kita sebut sebagai replikasi satu ya supaya tidak rancu. Ini replikasi satu, replikasi dua, replikasi tiga, dan seterusnya sampai dengan replikasi 5. Dimana kalau kita lihat di setiap replikasi kita juga menjalankan selama 100 percobaan. Di sini kita bisa clear dulu ya. Kemudian Anda jalankan lagi. Nah, di sini kalau kita jalankan lagi, sekarang kita dapatkan mungkin supaya kita gampang di sini. Coba kalau kita clear, oke. Sekarang kita bikin di sini ya. Maka di sini kita jumlahkan sum kita bagi dengan 100 ya. Oke, kalau kita bikin dalam persentase, nah maka ini Anda lihat ya, jadi kurang lebih ya seperti ini. Ya, Anda bisa bandingkan. Jadi caranya kalau membuat confidence interval ya Anda bisa gunakan dengan beberapa kali aplikasi. Misal kita clear lagi, setelah itu kita run lagi ya. Anda bisa menjalankan beberapa replikasinya tersebut ya. Ini Anda lihat cukup lama ya kalau pakai makro, itu kelemahannya. Cuma enaknya dia mudah terintegrasi dengan spreadsheet. Itu salah satu apa tuh namanya aplikasi dari masalah penalti tersebut. Berikutnya adalah kasus penyewaan peti kemas begitu ya. Di sini apa permasalahannya? Jadi sebentar, data masa lalu. Oke, ya. Jadi dari data masa lalu perusahaan hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari berikutnya begitu ya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan begitu. Jadi di sini ada sebuah perusahaan, Anda katakanlah di sini begitu ya. Ini perusahaan Anda. Kemudian Anda berhubungan dengan pelanggan begitu ya. Saling berhubungan dengan pelanggan. Pelanggan ada di sini berarti atau customer. Nah, pelanggan tersebut menyewa peti kemas atau disebut sebagai TEU ya, atau 20 feet equivalent unit, karena dia memang panjangnya biasanya 20 kaki atau 6 meter ya. Nah, dari sini kemudian tujuan saya ya, tujuan saya adalah saya ingin menyewakan ya, supaya karena mungkin perusahaannya sendiri dia juga menyewa dari tempat lain begitu ya, kan bisa saja dia katakanlah yang sebetulnya memiliki peta kemas tersebut, jadi dia juga sewa begitu. Nah, kemudian dia menyewakan ulang. Jadi mungkin demikian ya. Nanti kita akan lihat di kasus yang setelahnya bahwa dia ini disebut semantik sebagai perusahaan yang namanya freight forwarder ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi Anda diminta untuk memperkirakan permintaannya tersebut untuk 10 hari berikutnya ya. Nah, Anda harus mengumpulkan dulu data historisnya. Data historisnya berarti bisa kita kumpulkan begitu ya. Kalau ini adalah hari, kemudian yang di sini adalah demand begitu, maka Anda bisa kumpulkan bahwa hari 1 Anda katakanlah 15 gitu ya. Hari 2 berapa? 20, hari 3 dan seterusnya. Sehingga tentu saja Anda bisa mendapatkan rata-ratanya. Tapi yang terpenting adalah Anda bisa membuat fungsi distribusi densitasnya atau frekuensi dari distribusi ya. Karena kenapa? Konsep dari distribusi tidak lain itu kan adalah frekuensi ya. Contoh begitu. Mengapa sebuah data itu mengikuti distribusi normal? Karena frekuensi kelasnya ya berbentuk seperti ini. Ya. Mengapa distribusi eksponensial? Maka bentuknya lain. Tapi ingat, kalau yang ini tentu saja dia tidak akan mengikuti pola distribusi normal atau eksponensial, karena dia adalah permintaan peti kemas, pasti dia adalah distribusi yang sifatnya diskrit ya. Nah, tapi tetap saja Anda perlu tahu berarti ini ada kelas gitu ya, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang di sini adalah demand. Nah, kemudian ini frekuensinya berapa? Ini
Ini adalah totalnya. Sehingga probabilitas kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama kita bagi dengan N. Atau kalau formula generiknya, berarti probabilitas kelas ke I tersebut sama dengan frekuensi kelas ke I tersebut kita bagi dengan N. Itu yang perlu kita buat. Ya, jadi Anda akan membuat distribusi densitasnya tersebut. Yang nanti Anda kumulatifkan juga, nanti kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi secara historis begitu ya. Kalau kita katakanlah ya, ini sudah dalam bentuk probabilitas begitu ya. Sudah dalam bentuk probabilitas, sehingga kalau secara historis katakanlah ya, misalnya Anda mengambil pengamatannya sebanyak 100 kali begitu. Artinya bagaimana cara membacanya, ngumpulin datanya. Berarti dalam 100 hari tersebut terjadi 4 kali begitu ya. Sudah bukan 4 kali, terjadi 5 kali permintaannya tersebut sama dengan 4 peti kemas. Kemudian terjadi 5 peti kemas sebanyak 10 kali, 6 peti kemas sebanyak 15 kali, 7 peti kemas 30 kali, 8 peti kemas 25 kali, dan 9 peti kemas 15 kali. Sehingga kalau kita jumlahkan 5 tambah 10, 15, 30, 60, 85, dan 100. Nah, itulah cara mendapatkan distribusi densitasnya. Berarti yang di sini adalah 5%, 10%, 15% begitu ya. 30%, 20%, 0,15 dan seterusnya. Nah, ingat ya. Tujuan dari simulasi apa? Ingat bahwa Anda langkah pertamanya adalah membangkitkan bilangan random ya. Kemudian dari bilangan random tersebut Anda akan membuat random variat. Ya, udah jelas ya, seperti itu. Ada bilangan random, ada bilangan random variat. Random variatnya apa ya? Berarti adalah dalam hal ini demand peti kemasnya. Dan di sini hanya ada 6 kemungkinan. Jadi RV-nya kalau ini adalah vektor begitu. Dalam kasus ini hanya ada 6 kemungkinan, apakah dia 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pertanyaannya, kalau Anda membangkitkan bilangan acak begitu antara 0 sampai 1, dia akan masuk ke RV yang mana? Apakah RV-nya 4, RV 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana caranya? Itulah Anda harus membuat fungsi kumulatifnya yang nanti kemudian kaitannya dengan RV-nya akan kita jelaskan di slide-nya. Tapi sejauh ini saya jelaskan dulu yang disebut sebagai fungsi kumulatifnya di sini berarti adalah 4 peti kemas itu ya berarti fungsi kumulatifnya 0 sampai 0,05. Kemudian kalau 5 peti kemas ya berarti 0,05 sampai 0,15 begitu ya. Kemudian 6 peti kemas 0,3, ini 0,6, 0,85, 1 dan seterusnya ya. Itu adalah fungsi kumulatifnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di sini adalah fungsi kumulatifnya. Ini adalah yang sudah kita tuliskan tadi. Maka bagaimana cara membacanya? Ya, kalau misalnya ini kita punya Rn, ya, Anda berada di antara 0 sampai 0,05, maka RV Anda berarti berapa? 4 peti kemas. Karena ingat tadi tujuan kita di simulasi yang sudah kita bolak-balik ya. Kalau di sini kita punya X, di sini probabilitas kumulatif, ingat ya. Di pertemuan minggu ketiga, contoh kalau distribusi eksponensial kumulatifnya nilainya 0 sampai 1. Ini pun sama kan? Kalau kita tuliskan, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah X, ini adalah F besar X, di mana F besar X itu CDF atau PDF. Tentu saja dia CDF. Cumulative Distribution Function. Meskipun ini untuk distribusi yang diskrit ya. Saya lupa apakah kalau yang diskrit istilahnya CDF juga. Cuma secara konsep kan sama. Sehingga dia nilainya adalah 0 sampai 1. Apa maksudnya? Kalau misalnya dia ini 4 begitu ya. 4 itu berarti dia ada di sini. Berapa? 0 sampai 0,05 talah ini ya. Ini 4. Kemudian yang di sini 5. 5 berarti di antara 0,05 sampai 0,15. Berarti ini adalah 0,05. Ini 0,15 ya. Saya tulis lagi aja biar kalian nggak pusing ya. Misalnya seperti ini adalah random variatnya. Random variatnya itu apa? Demand ya. Ingat, selalu ingat konteksnya. Random variatnya adalah demand. Ini adalah F besar X.
yang nilainya adalah 0 sampai 1. Ya. Sekarang yang pertama, 4. Berarti dia di sini 0,05. 5. Berarti yang di sini kita punya katakanlah di sini 0,15. 6. 0,30. Sehingga seperti ini. Bentuknya akan patah seperti ini. Dan seterusnya sampai dia 1. Ya, sekarang kalau misalnya saya diberikan begitu RV-nya, maka RN-nya sama dengan 0,77, maka masuk yang mana? Ya, kalau sama dengan 0,77 tentu saja RV-nya adalah 7. Karena di sini kalau Rn dia berada di antara, kan tadi ya kita tuliskan satu persatu. Ya, kalau misalnya Rn ini 0,0 sampai 0,05, maka RV-nya dia adalah 4. Ya. Kalau 0,05 sampai 0,15, maka dia adalah 5. Ya. 0,15 sampai dengan 0,3, maka sama dengan 6. Oh, saya salah tadi berarti ya. Berikutnya adalah 0,3 sampai 0,6 berarti 7. 0,6 sampai 0,8 berarti 8. 0,85 ini ya. 0,85 sampai dengan 1 berarti dia 9. Berarti kalau ada 0,77 ya berarti dia masuk ke 8. Itulah yang dimaksud sebagai membuat fungsi kumulatif distribusinya. Tapi dasarnya tetap sama. Di sini kita punya adalah X random variat. Fx yang nilainya 0,1 adalah fungsi kumulatifnya, dan di sini adalah mengambil tidak lain ini analog dengan random number ya. Oke, sehingga contohnya dengan cara seperti itu kita sudah bisa mudah sekali ya, sudah kita dapatkan tadi. Jadi di sini kalau misalnya yang pertama begitu ya. Kita lihat 0,5751. Berapa? 0,5751 ya berarti dia adalah 7 gitu kan? Kita bisa tulis di sini. Sudah dapat 7. 0,1270 berarti adalah 5. Dan terakhir katakanlah di sini kalau kita lihat 0,9014 berarti adalah 9. Nah, dengan cara seperti itu, kalau Anda ingin meramalkan ya bilangan acak, Anda ingin meramalkan permintaan untuk periode 10 hari ke depan, di situ Anda bisa mendapatkannya sudah. Nah, caranya bagaimana ya? Ini sama. Anda bangkitkan bilangan acak ya. Caranya bagaimana? Ya tadi bisa dengan metode yang sudah kita ajarkan, misalnya LCG. Atau katakanlah Anda menggunakan mid square juga boleh. Katakanlah Anda mau menggunakan metode yang lain. Anda bangkitkan dari Microsoft Excel, misalnya menggunakan fungsi run seperti ini. Ya, kalau di Microsoft Excel, dia juga akan menghasilkan bilangan acak yang nilainya 0 sampai 1. Ini pun juga boleh-boleh saja ya. Cara membangkitkan seperti ini. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ini tadi sudah saya sampaikan, ini 7, 5, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 5, 9. Kalau ini tidak salah hitung, maka jumlahnya adalah 73. Sehingga rata-rata dalam 10 hari ke depan didapatkan sebanyak 7,3 peti kemas per hari. Sehingga bagaimana? Kalau Anda ingin lebih komplit begitu ya, sama seperti saat tendangan penalti tadi, maka kalau ini adalah hari ya, sebenarnya tidak cukup kalau seperti ini. Maka Anda membangkitkannya adalah hari 1 sampai dengan hari ke. Oke. Sehingga kalau dengan seperti ini adalah hari 1, 2 sampai dengan 10. Anda membangkitkan ini. Ya, katakanlah Anda membangkitkan U ya. U-nya dari U1, katakanlah Anda mau bikin berapa? 30 kali replikasi ya, boleh saja supaya ngikutin central limit theorem. Boleh, tidak ada masalah. Maka dengan cara seperti itu, ini Anda akan dapatkan juga. Ini kita sebut sebagai X ya. X itu berarti kan adalah random variatnya. Berarti dia adalah demand dalam hal ini. Nah, maka demandnya juga tentu Anda akan dapatkan juga nilai X1
sampai dengan X100. Nah, ini Anda dapatkan rata-ratanya. Semua Anda akan rata-ratakan. Nah, kalau Anda dapat datanya beberapa seperti ini, maka kalau di statistika, ini sebenarnya saya agak loncat karena baru dijelaskan salah UTS, supaya Anda nggak lupa begitu ya. Di situ pastikan Anda akan dapatkan nilai X bar, Anda dapatkan nilai S kuadrat. Sehingga Anda bisa mengestimasi, bisa mengestimasi mu-nya ya dengan distribusi T katakanlah. Ini plus ini minus ya, T alfa per 2. Ini juga plus T alfa per 2 dan Anda juga bisa mengestimasi simpangannya. Sehingga Anda mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Itulah salah satu aplikasi begitu ya dari simulasi Monte Carlo ini. Nah, tapi yang perlu diingat lagi adalah kalau secara konseptual tentu saja simulasi ini tidak ada hubungannya dengan waktu, ya. Dia begitu, Anda mensimulasikan saja selama satu periode itu seperti apa. Dari di sini kita gambarkan 10 hari ya. Dia tidak. Jadi begini, apa bedanya kalau dia simulasi yang berbasiskan waktu? Anda tidak peduli begitu ya. Dia pada T1, tidak peduli pada T2. Yang Anda pedulikan hanya satu horizon perencanaan ini. Itulah yang disebut tadi klasifikasi di awal kita. Ini simulasi yang statik. Tapi berbeda dengan input-output yang deterministik, dia statik probabilistik. Karena jelas Anda memanfaatkan bilangan acak. Kalau ada bilangan acak, pasti ada sesuatu yang sifatnya probabilistik ya. Jadi itu merupakan sebuah aplikasi untuk memperkirakan begitu ya, kira-kira demandnya berapa. Dan ingat, ini didapatkan dari sebelumnya Anda pasti sudah melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan datanya ini di sini kita lakukan secara sekunder ya, atau primer ya. Kalau kasus seperti ini sepertinya dengan cara primer. Baik, kemudian ini adalah kasus yang kedua. Oke, sebelum masuk kasus yang kedua supaya Anda nggak bingung, saya lupa tadi menjelaskan ini ya. Ini kalau perhitungan secara manual, Anda bisa menggunakan tag number seperti ini ya. Tapi sebetulnya kalau Anda pakai Excel begitu kan nggak perlu ya diidentifikasi seperti apa. Excel ya tinggal if saja. Kalau lebih besar dari 85, lebih besar sama dengan ya maka dia masuk ke 9 peti kemas. Kalau lebih besar dari 0,6 maka masuk sini dan seterusnya. Itu bisa Anda tentukan sendiri. Jadi tag number bisa dipakai kalau kita melakukan perhitungan secara manual begitu ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat, sekarang ini ada PT Daniswara adalah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarder. Nah, apa yang disebut sebagai freight forwarder itu? Gini, ya. Misalnya begini. Anda posisi di Bandung, ya. Ini saya sebut BDO ini ada di Bandung begitu ya. Kemudian Anda ingin ngirim sesuatu, meskipun contohnya nggak realistis ya, saya yang sebutkan saja yang terpikirkan di kepala saya. Ini saya berikan contohnya supaya Anda tahu konteksnya, karena mengetahui konteks dalam keilmuan kita di teknik industri itu hukumnya wajib ya, karena Anda harus mengerti masalahnya seperti apa. Anda ngirim dulu ke kota tempat anak saya lahir, yaitu Groningen di Belanda ya. Anda katakanlah Groningen itu sedang demam apa ya? Ini lagi-lagi tidak masuk akal ya, cuma katakanlah demam pisang begitu. Anda ngirim dan kebetulan Anda punya panen pisang yang banyak begitu, Anda kirim. Dan ini kan kompleks sekali. Rasanya Anda nggak mungkin kan cuma ngirim pakai truk saja dari, kan beda maksud saya. Kalau Anda mau ngirim dari Bandung ke rumah saya di Jember begitu, meskipun jauh, tapi pakai truk aja bisa gitu. Karena jalan daratnya terhubung. Ini kan tidak bisa. Mau Anda pakai udara atau pakai laut pasti ada namanya transit gitu ya. Katakanlah kita pakai laut begitu, karena ngirim pisang pakai kapal udara nggak terlalu make sense karena pisang harganya murah gitu, marginnya nggak cukup pasti ya. Sehingga kita kirimkan pakai kapal udara, kapal laut begitu. Sehingga di sini ya jalurnya tidak mungkin langsung ke Bandung begitu, pasti dikirim dulu ke pelabuhan yang terdekat yaitu Tanjung Priuk begitu ya. Priuk, kemudian dari Tanjung Priuk di sini saya kirimkan ke pelabuhan yang di sana juga, Rotterdam ya. Nah, baru dari sini saya mengirimkan truk, jadi dari Bandung ke Tanjung Priuk kemungkinan saya ngirim pakai truk,
dari Rotterdam ke Groningen saya ngirim juga pakai truk. Ini perjalanan kurang lebih 2,5 jam ya. Dan di sini pun sama, kalau lancar ya katakanlah 3,5 jam gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Anda posisi begitu ada di sini, pengirim itu nanti disebut kalau dalam logistik sebagai shipper ya. Kemudian kalau penerima dalam logistik itu disebut sebagai consignee ya. Oke. Apa yang kita lakukan kemudian? Di sini Anda sebagai shipper, tentu kan Anda nggak mau repot begitu ya. Saya harus nyewa truk, setelah itu saya harus nyewa kapal laut dari Tanjung Priok ke Rotterdam. Nanti sampai Rotterdam saya harus nyewa truk lagi. Nah, itu belum kalau misalnya bisa dikirim secara langsung begitu ya. Kalau ternyata harus transit begitu, sehingga ada kegiatan menyewa gudang dan lain sebagainya, tentu saja itu menjadi lebih merepotkan. Nah, sehingga dalam hal ini biasanya shipper itu akan langsung kontak ke forwarder. Forwarder tolong urusin semuanya. Nah, dia pun tidak punya resource sebetulnya. Yang dia lakukan adalah menyewa truknya. Saya kontak orang yang punya truk, Haji siapa begitu ya. Saya sewa slotnya di kapal laut ini. Saya juga akan menghubungi, di sini adalah yang punya truk di Rotterdam, dan mungkin dia akan kerjasama dengan freight forwarder yang lain ya, yang ada di Belanda maksud saya. Nah, sehingga dia bisnisnya adalah dia mendapatkan untung dari marginnya ini ya. Dia mendapatkan untung dari marginnya tersebut. Jadi otomatis begitu, maksud saya shipper akan membayar ke freight forwarder kan juga perlu membayar ke yang punya truknya ini, dan dia akan mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Nah, ini dengan konsep yang seperti ini sekarang ya, berarti dia pendapatannya didapatkan dari hasil dari menyewakan truknya ini. Sementara biayanya ya berarti dia perlu menyewa truknya itu juga. Nah, sekarang di sini ada sebuah perusahaan freight forwarder. Ini kalau dalam bahasa Indonesia begitu ya. Freight forwarder itu disebut sebagai EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut. Kalau yang udara ini EMKU, ekspedisi muatan kapal udara ya. Jadi dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang freight forwarder. Dia mengumpulkan data harian. Tadi dia khusus begitu ya. Yang kita bahas di sini hanyalah menyewa truknya. Jadi dia PT Daniswara ini pasti dia menyewa ke pihak ketiga selama 100 hari. Kalau Anda kumpulkan, ini ada 15, 20, 15, 35, 65, 85, 95 dan 100 ya. Demand-nya saya tidak tahu mengapa harus dalam range begitu ya. Padahal kalau sekarang kita mengumpulkan data seharusnya tidak datanya itu poin per poin harusnya pun bisa begitu ya, kalau kita bisa mengumpulkan data dengan baik. Nah, tapi sekarang entah kenapa katakanlah memang dia dalam range begitu, sehingga dalam hal ini midpointnya kalau kita ambil 22, 27, 32, etc. begitu ya. Ini frekuensinya tadi 5, 10, otomatis densitasnya kalau ini kita bagi 100 gitu ya. Maka ini akan sama dengan 0,05, 0,1, 0,2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang ya, ini ada beberapa kondisi begitu ya. Jadi dia sendiri tidak memiliki truk seperti yang saya sebutkan tadi, konteks dari sebuah bisnis freight forwarder, tapi dia juga menyewa dari pihak ketiga. Nah, tentu saja begitu ya, menyewa truk pada pihak ketiga itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Ini penting begitu ya. Kalau kita masih mahasiswa begitu, kita biasanya melakukan sesuatu itu dadakan begitu, dan kita bisa begitu karena kita sifatnya kolegiat gitu atau friendship bahkan. Kalau teman kan ya pasti saling menolong. Tapi kalau dalam dunia kerja, kalau kita meminta sesuatu ke kolega kita secara mendadak, itu tidak profesional menurut saya, karena dia bukan teman saya. Jadi kolega atau rekan kerja kan tidak harus jadi teman gitu ya. Jadi tidak ada alasan begitu saya harus menuruti permintaan yang terlalu mendadak. Nah, ini pun sama begitu ya. Nanti kalau Anda bekerja, Anda akan belajar ini. Nah, kita lihat begitu ya. Karena dia tidak dapat melakukan secara mendadak perencanaan dari jauh-jauh hari. Nah, ada dua skenario. Yang pertama, apakah Anda memesan truk begitu ya, dengan jumlah sama dengan permintaan pada hari sebelumnya. Meskipun ini agak aneh juga ya kalau dari kalimat ini. Kalau dengan hari sebelumnya berarti dia mendadak juga 1 hari sebelumnya ya. Tapi katakanlah di sini berarti asumsinya si pihak ketiga yang dia menyewakan truknya tersebut bolehlah kalau dia dikontak 1 hari sebelumnya, begitu ya.
Nah, kemudian yang skenario 2, kalau ini kan dinamis berarti ya. Maksud saya bukan Monte Carlo-nya dinamis, tapi bagaimana cara dia menentukan permintaannya itu secara dynamic begitu. Nah, kalau skenario yang kedua, Anda memesan konstan aja 37 truk, yang mana ini merupakan angka sakti dari direktur operasinya. Ya, dapatnya dari mana nggak tahu. Katakanlah dia sudah punya ilham begitu, atau berdasarkan studinya yang dahulu, di sini tidak ada keterangan begitu ya. Tapi yang jelas dia di sini dilakukan tanpa memandang permintaan yang lalu. Pokoknya 37 aja konstan. Nah, di sini misal truk yang disewakan itu seharga 1.500.000, ini contohnya tadi maksud saya ke shipper ya. Jadi shipper kalau mau pakai 1.500.000, sementara dia dari pihak ketiga ya. Sementara dia dari pihak ketiga harus menyewa dengan biaya 950.000 per hari. Sehingga kalau dia memang ada yang nyewa begitu ya, berarti dia akan untung berapa? 550.000 gitu kan. Tapi kalau ternyata dia sudah terlanjur nyewa tapi nggak laku gitu, nggak ada shipper yang mau pakai jasanya, ya tentu dia rugi sebanyak 950.000. Nah, mungkin Anda bisa juga berpendapat begitu ya. Bagaimana kalau ada yang minta tetapi saya tidak sediakan? Nah, tentu ada biaya opportunity cost. Tapi dalam kasus ini tidak kita pertimbangkan. Ya, ini bagus begitu. Bagaimana cara Anda mengukur opportunity cost? Ya, Anda ukur aja, maksudnya berapa permintaan yang bisa datang begitu dan berapa ekspektasi keuntungan Anda. Anda ambil rata-ratanya berapa sering terjadi, ya itulah kurang lebih opportunity cost Anda. Ya. Nah, kalau saya mau menjalankan untuk 15 hari ke depan, kira-kira skenarionya bagaimana? Ini adalah hari 1 sampai 15, ini adalah angka acaknya. Maka di sini dari mana kalau kita lihat ya? 0,272. Kita lihat masuk yang mana? Tentu saja Anda harus membuat distribusi kumulatifnya terlebih dahulu. Ini saya berbicara RN ya. Di sini ada 0 sampai 0,05. Maka di sini RV-nya berarti dia adalah 22 gitu kan? 0,05 sampai dengan 0,15 berarti dia adalah 27 ya. Begitu pula yang di sini 0,15 ditambah 20 berarti 0,35 berarti sama dengan 32. 0,35 sampai dengan 0,6 berarti dia sama dengan 37. 0,6 sampai dengan 0,8 sama dengan 42. 0,8 sampai dengan 0,9 sama dengan 47, dan yang terakhir adalah 0,9 sampai dengan 1 sama dengan 52. Sehingga tadi kalau 0,272 maka dia masuk ke yang sini 32 ya. Ini alasannya. 0,433 kalau Anda lihat di sini 0,433 adalah 37 ya, dan seterusnya. Di situ adalah demand-nya untuk 15 hari ke depan. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara Anda untuk menghitung masing-masing begitu ya. Oh, ini sudah dituliskan ternyata di sini. Ini ya kalau mau dibikin seperti ini seperti tidak masalah. Cuma kalau dengan Excel tadi saya sudah bahas ya, bahwa kalau lebih dari sama dengan sekian nilainya sudah itu nggak akan salah kalau Anda menghitungnya pakai Excel atau pakai program komputer yang lain. Nah, sehingga di sini kalau skenario 1 begitu ya. Di sini tadi ya, ini adalah jumlah pesanan begitu 32 ya. Ini untuk hari 0 adalah 37 gitu ya, kita berikan inisial, tapi selanjutnya 32, 37, 47, 32, 37, 47 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat ya yang ada di sini, kemudian kalau kita lihat, ini saya tidak ngerti kenapa penjualannya menjadi tidak sama begitu. Ini kalau menurut saya harusnya sama dengan yang ini. Ini ada 32, 37 juga. Ini 32, 32, kemudian yang di sini apa tuh namanya? Sama dengan ini juga 32 kalau kita lihat ya. 32, 37, 47, 32,
Ini saya tidak tahu, nanti saya konfirmasi ke Pak Arya begitu ya. Kenapa penjualannya tidak sama begitu ya dengan yang ada di bilangan acaknya ini. So, kalau kita lihat 5 sama dengan 32, 6 sama dengan 42. Oh ya, nggak mungkin ya. Karena dia hanya pesan sebanyak 32, ini masuk akal begitu. Karena kalau kita lihat di sini berarti kan yang awal ya permintaannya 37 begitu. Kemudian dia memesan sama dengan hari sebelumnya berarti 37 gitu kan. Ini permintaannya 32 tadi. Kemudian ini dijual sama dengan 32 sesuai dengan demand yang sudah kita generate di sini. Ini berarti permintaannya sama dengan 30, pesanannya sama dengan penjualan di hari sebelumnya yaitu 32, dan dia permintaannya 37, berarti kan tidak bisa kita penuhi ya. Berarti sama dengan 32. Kemudian yang di sini dan seterusnya bisa Anda lihat, katakanlah berarti dia penjualan 32, maka di sini pesanannya sama dengan permintaannya. Ingat ya, sama dengan permintaannya, bukan sama dengan penjualannya. Karena permintaannya yang di sini. Kemudian dan seterusnya bisa Anda hitung seperti itu. Kemudian kalau yang di sini sekarang kita lihat dia tidak dinamis ya, si cara dia menentukan pesanannya tersebut. Dia statis 37 terus ya. Penjualannya berapa sesuai dengan permintaan 32. Ini adalah 37 ya. Ini tidak mungkin sama dengan 47, pasti sama dengan jumlah pesan. Jadi sudah benar ya. Kemudian 32 sama, ini juga tidak mungkin sama dengan 42, dan 47 pasti sama dengan yang maksimal yaitu sama dengan 37. Oke. Kalau kita sudah dapatkan seperti itu, sekarang skenario 1 ini yaitu tadi jumlah pesanan sama dengan permintaan di hari -1 sebelumnya, maka Anda mendapatkan ekspektasi keuntungan sekian. Ya. Kalau Anda menggunakan skenario 2, tadi jumlah pesanan sama dengan angka sakti dari direktur operasi sama dengan 37, Anda mendapatkan keuntungan sekian. Nah, tapi ingat, ini dengan struktur biaya ini. Jadi apakah ini valid kalau untuk sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut terdapat opportunity cost? Tentu saja jawabannya tidak, ya. Dia hanya valid untuk masalah yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, dalam Excel-nya itu sebetulnya mudah sekali ya. Sekarang kalau Anda lihat, sekarang Anda punya ini ada bilangan acaknya, kemudian ini permintaannya tadi sesuai dengan distribusi kumulatif yang sudah kita berikan di permasalahannya tersebut. Nah, kemudian Anda dapatkan ini permintaannya tersebut. Ini adalah jumlah pesanannya sama dengan permintaan di hari sebelumnya. Jadi contoh kalau saya mengambil gitu ya, saya ngambil permintaan di hari 7, pesanan di hari 7 itu sama dengan permintaan di hari ke-6 ya. Kalau untuk skenario 2, Anda lihat bahwa jumlah pesanannya akan sama terus sepanjang waktu, sama dengan 37 ya, tidak berubah. Nah, kalau untuk kasus 2 ini sekarang penjualannya ya menyesuaikan. Kalau misalnya dia kurang dari pesanan, kurang dari sama dengan pesanan, ya berarti penjualannya sama dengan yang kita bangkitkan di sini. Tapi kalau dia lebih dari jumlah pesanan, katakanlah ini 47, 42, berarti kan tidak bisa Anda penuhi, ya. Nah, sekarang kalau dengan bilangan acak stream yang pertama, saya dapatkan bahwa di sini adalah pendapatannya itu adalah keuntungannya 227.500. Ini skenario 2 yang pesanannya konstan 37 selalu. Itu adalah 245. Skenario ini kemudian saya katakanlah ini replikasi 1 ya. Kemudian ini replikasi 2 dengan bilangan acak yang baru. Di sini saya dapatkan begitu bahwa kalau menggunakan bilangan acak yang baru ternyata profilnya sama. Yaitu adalah skenario 1 pendapatannya keuntungannya lebih kecil. Sehingga kalau saya katakanlah cukup dengan 2 replikasi ya, meskipun dalam aplikasi pasti tidak cukup. Anda harus melakukan setidaknya 10 kali replikasi atau 5 lah seenggaknya ya. Ini kalau dengan 2 replikasi ini kita dapatkan bahwa ini keuntungannya untuk skenario 1 di mana jumlah pesanan sama dengan hari sebelum gitu ya. Skenario 2 seperti ini selalu skenario 2 memberikan hasil yang lebih besar. Oke. Kalau saya review lagi, minggu ini kita sudah membahas masalah simulasi Monte Carlo, di mana jangan dilupakan bahwa simulasi Monte Carlo tersebut
merupakan simulasi yang sifatnya statik begitu ya, tapi dia probabilistik. Artinya Anda mempertimbangkan untuk seluruh horizon perencanaan. Baik, saya akhiri untuk segmen yang ketiga ini sekaligus kuliah minggu kelima Monte Carlo Simulation. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.